Pantas saja kita menunggu agak lama ya, kok belum diumumkan ini nama-nama pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di AFF 2026. Ternyata pelatih John Hetman tidak akan membawa 23 pemain sobat, tapi 26 pemain. Artinya akan ada 3 nama yang masuk menjadi tambahan meskipun nanti tidak akan didaftarkan dalam daftar susunan pemain ketika Indonesia bertanding. Waduh. Menarik ini, menarik. Berarti ada misi rahasia atau strategi taktikal rahasia yang akan dimainkan oleh John Hetman di laga AFF nanti. Kita tunggu sobat. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut maksudnya, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papa Tola Football. Jadi kan kita sudah menunggu ini beberapa hari karena besok itu sudah pembukaan sebenarnya Piala AFF 2026 ini. Meskipun Indonesia sendiri akan tampil di match pertama di hari Senin tanggal 27 Juli. Tapi kok sampai dengan berita video ini di-record pukul 20.36 belum ada informasi resmi siapa pemain yang akan dipanggil atau ditetapkan oleh John Hetman. Dan sobatku, tidak apa-apa kita tunggu tapi kita bahas. Menarik ya, karena dari 23 nama yang akan didaftarkan ternyata John Hetman akan membawa 26 pemain. Artinya ada 3 pemain tambahan. Dan kalau kita lihat bagaimana John Hetman memulai campaign atau persiapan untuk AFF 2026 ini dengan memanggil 50 nama untuk training center di Bali. Sampai kemudian pertandingan terakhir kemarin uji coba di seleksi terakhir menghadapi Bali United, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-0. Dan tentu di situ John Hetman sudah memfinalisasi dan melihat perkembangan peningkatan pemain-pemain yang dia seleksi, dan tentu dia sudah punya gambaran besar ya, paling tidak itu yang membuat John Hetman mau tidak mau sangat sulit untuk memutuskan apakah 23 atau 26. Akhirnya dia memutuskan akan bawa 26. Walaupun dia tahu bahwa akan ada 3 pemain di setiap match nanti yang tidak akan masuk dalam daftar susunan pemain. Jadi sejak awal Juli ketika John membuat training center hampir 3 pekan sudah ya, pemain-pemain ini digembleng ya, berlatih dengan standar tim nasional, dengan kualitas fisik, kualitas teknik, taktikal. Tentu siapapun yang terpilih nanti atau siapapun yang tidak terpilih nanti ya harus berbesar hati, tapi dia akan mendapatkan banyak manfaat, terutama soal menjaga kebugaran fisik. Kemudian juga pengalaman berlatih di tim nasional dan tentunya bekerja sama dengan pelatih nasional, pelatih timnas, dan kalau kemudian di klub ikut dalam Piala Presiden tentu akan sangat bermanfaat juga bagi pemain tersebut dengan training center yang sudah dijalani selama 3 pekan. Jadi walaupun saat ini Indonesia sudah menunggu detik-detik kick off di hari Senin, keputusan untuk mengumumkan 26 pemain belum juga ada, tapi tidak apa-apa. Yang pasti kita mau melihat, membaca setidaknya strategi apa yang akan dimainkan oleh pelatih John Hetman ini. Jadi kalau melihat rentang waktu pertandingan di AFF, memang ini kan sangat padat ya, sangat padat. Jadi tentu saja di sini akan sangat dibutuhkan pemulihan fisik yang cepat, recovery. Meskipun kemudian pemain juga punya risiko cedera yang besar gitu ya, dan juga akumulasi kartu, mengubah komposisi tim. Dan ini semua faktor-faktor di luar teknis permainan, ini semua yang ada dalam pikiran seorang pelatih. Makanya dia mungkin sudah memutuskan, awalnya mungkin John Hetman sudah memutuskan 23. Tapi mungkin dia lihat 3 orang tambahan ini juga punya kapasitas, punya kemampuan juga untuk masuk menjadi bagian dari tim. Dan tentu akhirnya John Hetman memutuskan ya sudah, tetap kita bawa saja. Jadi yang 3 ini, siapapun yang 3 ini bukan cadangan sebenarnya, tapi ini bisa jadi senjata tambahan. Karena kita tahu kan bahwa kecerdasan seorang pelatih tidak hanya memainkan line up 11 pemain terbaiknya, tapi juga bagaimana dia melakukan rotasi di tengah permainan. Bahkan di akhir-akhir pertandingan
strategi pergantian pemain juga sangat menentukan. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut misalnya, kalaupun di satu match ya pemain yang didaftarkan 23, kemudian ada 3 pemain yang nanti akan duduk di tribun. Di match berikutnya, pemain yang duduk di tribun ini bisa saja bukan orang yang sama sobat. Bisa saja bukan orang yang sama, bukan si ABC yang kemarin duduk lagi, enggak, belum tentu. Bisa jadi yang duduk berikutnya adalah si XYZ. Jadi di sini sebenarnya keinginan seorang John Hetman untuk membawa 26 pemain. Dan pola-pola seperti ini tentu akan sangat menarik untuk kita lihat, terutama nanti setelah diumumkan secara resmi siapa saja 26 pemain yang akan dibawa oleh John Hetman. Dan menurut Papatola, training center yang berlangsung di Bali saat ini merupakan pondasi yang sangat bagus bagi tim nasional kita ya. Yang kemudian apalagi ini kan libur kompetisi ya, libur liga. Jadi benar-benar fokus di 3 minggu ini. Bagaimana John Hetman untuk bisa melihat 50 pemain. Dan 50 pemain ini kan sudah menjadi stok ya bagi John Hetman nanti untuk kemudian ketika timnas mengikuti event yang lain. Ya kan, apalagi nanti mulai lagi menjelang ASEAN FIFA Championship. Nah, itu yang diakui FIFA resmi kan nanti untuk ASEAN yang di bulan November. Belum lagi nanti yang untuk Piala Asia. Jadi TC Bali inilah kemudian atau sesungguhnya yang menjadi pondasi awal, bukan pondasi awal lah, pondasi yang paling real yang bisa dijadikan oleh John Hetman untuk melihat lebih banyak pemain yang bisa dijadikan senjata di tim nasional Indonesia. Meskipun lawan pertama nanti adalah Kamboja ya di laga tanggal 27 dan banyak orang bilang Kamboja bukan lawan yang kuat atau bukan juga lawan yang bisa menyulitkan Indonesia, tapi tidak boleh berpikiran seperti itu. Siapapun lawan harus diseriusi, siapapun lawan harus dihormati, dan justru dengan pikiran-pikiran yang seperti itu malah nanti bisa jadi bumerang. Nah, kemudian nanti kita juga ada di pertandingan berikutnya lagi di satu grup dengan Vietnam, yang ini menjadi satu catatan memang bagi John Hetman untuk lebih benar-benar bisa untuk membuat formula atau strategi taktikal yang paling yahut lah ya, yang paling jitu, yang paling top chair ya kan. Dan tentu saja keputusan John Hetman membawa 26 pemain bukan keputusan yang aneh, tapi kita harus berpikir inilah cara membangun timnas dengan cara berpikir modern. Jadi skuad itu bukan hanya 11 pemain utama kemudian 11 pemain cadangan dan pemain utama ini terus-menerus bermain. Oh tidak, jangan, apalagi dengan sistem pertandingan yang begitu padat ya, jadwal pertandingan. Dan tentu saja siapapun yang terpilih dari TC ini yang akan berakhir pada 25 Juli ini akan menjadi pilihan terbaik bagi John Hetman untuk membawa tim ini di Piala AFF, dan tentunya target juara bisa direalisasikan. Sobat-sobatku yang luar biasa ya, kalau kemudian kita rindu dengan timnas wajar ya, dan kita juga gregetan untuk terus memantau berita-berita terkini dari tim nasional kita, karena memang di tangan John Hetman ada harapan baru yang muncul kembali setelah sempat hilang di fase yang lalu ya. Dan mudah-mudahan kali ini John Hetman tidak salah dalam memilih pemain, dan pemain yang dipilih juga bisa menunjukkan kontribusi positif, bisa bertarung dengan harga diri yang luar biasa untuk membawa nama Garuda terbang tinggi. Terima kasih sobatku. Itu dia ulasan Papatola di video singkat ini. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.